berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Biarlah itu menjadi semangat yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, juga semangat yang mengantar kami kepada kesukaan akan Engkau dan kesukaan akan firman-Mu. Dan biarlah juga kami berani mengatakan pada diri kami sendiri bahwa kami harus berbahagia saat kami membaca firman-Mu, saat kami mendengarkan, menggumuli, bahkan melakukannya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar-ajari kami, menuntun kami, membantu kami, untuk kami bukan hanya saja mengerti, tetapi punya sukacita dan keberanian melakukannya. Urapi Tuhan dengan segala hikmat marifat surgawi, karena kami sungguh yakin dan percaya hikmat marifat surgawi akan menolong kami untuk kami dapat hidup lebih baik dan selalu terarah kepadamu. Urapi juga hamba-Mu yang beritakan seturut anugerah dan cinta-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab terpilih dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab memberi judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Itulah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, ada saat di mana saya mengingat kembali peristiwa SMA pulang PA remaja hari Selasa sore di Kebayoran Baru. Lalu saya jalan kaki pulang, tapi sengaja lewat depan kolam renang Bulungan.
Dan ternyata adik-adik kelas saya sedang menantikan datangnya STM di dalam bus-bus, dan mereka menunggu untuk memulai tawuran atau pemukulan. Dan saya ada di sana di halte itu dan menyaksikan mana-mana saja anak Kristen. Karena saya di Bulungan itu menjadi seksi doa dan pelayanan yang selalu mengingat nama, kelas, ulang tahun, pokoknya semuanya data-data ada di saya. Dan saya lihat, wah, ada banyak juga yang nggak pulang. Harusnya udah pulang, udah naik bis, udah pulang ke rumah masing-masing, tapi tidak pulang. Dan saya tidak bisa mengendalikan yang lain untuk mengatakan bahwa jangan tawuran begitu. Saya bingung melihat anak-anak Kristen ini, dan akhirnya saya punya ancaman, saudara. Saya mengatakan pada beberapa orang yang Kristen, saya kumpulkan, kamu sini, karena di sana kan senior itu penting. Kakak kelas datang ya, mereka nggak berani, takut lah, lalu ngumpul lah. Saudara, pertanyaan saya sederhana. Hei, kawan-kawan, gimana ya waktu kalian tuh pukul STM, Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus datang. Gimana ya? Singkat cerita, saudara, ada 3 jawaban. Yang satu, setelah saya ngomong gitu, dia masuk bis, dia lalu ambil gear yang bulat itu, lalu ikat pinggang, dipukulnya juga anak STM. Ya, itu yang satu. Yang satu abstain, tergantung situasi, tergantung kawan. Tapi yang satu lagi betul-betul takut kalau Yesus benar-benar datang saat dia pukul anak STM. Takut. Dan yang menarik adalah, saudara yang terkasih, setelah kami lulus, paling tidak yang takut itu sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Entah pendeta manapun lah, karena di Indonesia, di Jakarta ini banyak gereja-gereja. Dan kalau ketemu dengan dia selalu mengatakan, Kak Marison, terima kasih ya untuk pengalaman itu. Barangkali ini jugalah yang sedang kita alami di dalam menanti kedatangan Kristus. Ada yang merasa bahwa itu, alah, ngapain dipikirin? Kan dari dulu matahari terbit dari timur, kembali lagi terbit dari timur, terbenam di barat, udahlah. Besok gue bangun pagi kerja, besok ngapain lah, nggak datang-datang juga tuh Tuhan Yesus. Banyak orang yang cuek. Atau kadang banyak orang yang merasa sudah dekat dengan Tuhan dan pintu surga sudah ada di telapak kaki yang sebelah kanan, walaupun belum masuk semuanya. Gue udah pasti masuk surga kok. Tetapi menyepelekan hidup iman, menyepelekan hidup kepercayaan kepada Tuhan, menyepelekan kualitas orang-orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini disampaikan Yesus bagian dari khotbah akhir zaman. Dan nada-nada khotbah akhir zaman, baik dari pasal 24 sampai dengan 25 sama, bahwa yang akan datang itu tidak seorang pun tahu. Bahkan Yesus mengatakan juga, hanya Bapa yang tahu, Anak tidak tahu. Itu satu sisi yang pertama ingin kita coba renungkan. Yang kedua, saudara, ada orang yang berjuang lebih pintar dan lebih tahu dari Bapa di sorga, dengan melakukan KKR atau seminar-seminar kapan akhir zaman itu akan datang. Mohon maaf kalau ini menyinggung Bapak Ibu orang tua yang punya anak kelas katekisasi. Yang pernah saya ajar, saya selalu mengatakan pada anak-anak katekisasi, lu kalau ada seminar akhir zaman, lu gak usah ikut. Karena seringkali, kebanyakan, tidak semua buruk, kebanyakan itu kesannya menakut-nakuti dan mencoba memprediksi Tuhan tuh datang begini, Tuhan tuh datang begini. Sehingga saudara, sampai ada yang akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan.
Seperti pengalaman di Amerika dengan kelompok David Koresh yang berkumpul di sebuah ruangan dan siap juga dengan sebuah bahan kimia yang apabila nanti Tuhan datang dan kita tidak diangkat, biarlah kita mati sama-sama, bunuh diri massal. Kita juga masih ingat peristiwa di Bandung oleh hamba Tuhan bernama Mang Ampin Sibuea. Orang menunggu saja, Tuhan nggak datang-datang. Baik David Koresh maupun Mang Ampin Sibuea, yang datang adalah angkatan bersenjata, menangkap mereka semua dan memenjarakan sebagian pelaku-pelakunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal ini yang coba ingin kita lihat, kita bandingkan, kita telusuri, kita lihat dari kacamata Injil Matius pasal 25 ini. Agak tidak menyenangkan. Sebuah perumpamaan sudah mematok ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tidak menyenangkan kata bodoh itu dikenakan pada gadis-gadis itu. Lalu apa yang melatar belakang ini, saudara? Kita tahu bahwa berapa budaya di dunia termasuk di Indonesia itu kalau pernikahan lama. Bagi kita yang pernah ikut pelayanan di Gus Dur, Gunung Sindur, itu kalau pernikahan kadang bisa 3 hari itu. Ya, rame begitu ya. Bisa. Di beberapa daerah kadang ya cuma pagi kebaktian, sore resepsi, selesai. Dalam tradisi Yahudi, pernikahan itu kalau perlu seminggu. Dalam arti bahwa ketika mereka telah menjadi suami istri, maka orang-orang sekampung boleh menikmati kebahagiaan dan sukacita yang besar. Tetapi orang hanya boleh ikut kalau dia juga ikut dalam iring-iringan mempelai. Saudara, dan mempelai laki-laki di sana itu jual-jual mahal soal kedatangan. Ada sebuah peristiwa di sana yang menggambarkan bahwa ketika seorang laki-laki akan datang ke rumah seorang perempuan lalu melamar, segera pernikahan itu terjadi. Jadi upaya ngelamar ini juga terlalu lama. Ya samalah kayak beberapa suku bangsa soal mahar. Kalau orang Batak bilang orang sinamot, kapan tawar-menawar? Gimana kalau sekian juta? Aduh, kami ini keluarganya ada di Kalimantan, di Sulawesi, gimana kami ngongkosi mereka? Oh gini, semualah ya. Kalau yang udah pernah tahu, sesekali mungkin Bapak Ibu tahu gitu tawar-menawar, saudara. Nah, yang paling menarik adalah sekalipun setelah tawar-menawar selesai dan mahar sudah jadi, sinamot sudah oke dan siap untuk dinikahi, tapi kedatangan mempelai laki-laki, jangan pernah percaya waktu. Dia tidak akan datang jam 3 kalau ada undangan jam 3 gitu, enggak. Nah, mungkin tidak terbiasa dengan istilah itu bagi kita yang ada di sini. Oleh karena itu perumpamaan yang Yesus sampaikan adalah suatu gambaran perumpamaan untuk menyambut sukacita, kebahagiaan. Dan orang yang mempersiapkan diri untuk kebahagiaan harus tetap menyiapkan diri sedemikian rupa. Pendeta Hamakonda dalam renungan warta itu menerjemahkan kata bijak dari Kamus Besar tentu dengan akal budi yang sehat. Khotbah sebelumnya Yesus memberi perumpamaan dan menawarkan supaya menanti kedatangan Kristus itu dengan setia. Perumpamaan talenta umpamanya itu menggambarkan soal kesetiaan. Hari ini kita akan menggumuli bagaimana kita bijak dalam menanti kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara singkat gambaran situasi pernikahan di sana adalah kalau dia ikut dalam iring-iringan dengan lampu yang menyala, hanya dialah yang boleh ikut berpesta.
Kalau terlambat dan pintu sudah ditutup, nggak bisa. Dan ini juga diulangi oleh pewahyu Yohanes, dikatakan, barang siapa yang kepadanya aku berkenan, kalau pintu sudah dibukakan, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Dan kalau pintu sudah ditutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Puncaknya Yesus mau mengatakan kepada kita sekalian, menyambut kedatangan Tuhan itu sebenarnya tidak perlu rame-rame. Menyambut kedatangan Tuhan itu bersifat personal dan pribadi. Kita tidak akan membiarkan diri kita, Bapak Ibu, sendiri kering. Hidup rohaninya hanya mengandalkan khotbah-khotbah hari Minggu di mimbar ini. Enggak bisa. Bapak Ibu harus bergelut dan bertekun dengan firman Tuhan, dengan doa. Bapak Ibu tidak boleh hanya memuaskan kehidupan kita dengan malam misi, doa pagi, doa sore, PA pemuda. Enggak bisa. Kita tergantung pada hal-hal itu. Seminar A, seminar B, jangan izinkan. Saudara, betul, itu pelita milik orang lain, itu minyak milik orang lain. Ada saatnya minyak itu harus kita siapkan sendiri. Ada saatnya kita memang harus siap secara pribadi untuk berjumpa dan mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam kedatangannya kembali. Bagaimana cara mempersiapkan diri, saudara yang terkasih? Sebuah pengalaman yang menarik, dan ada yang senang, tapi lebih banyak yang ketakutan. Sebelum kelas katekisasi, saya terbiasa mengatakan kepada anak-anak, kalau katekisasi jam 5, maka yang bisa jam 4 saya suruh datang jam 4 untuk ngobrol setengah jam di ruang pastoral soal mereka. Nanti yang kedua 4:30 sampai jam 5. Pertanyaan terakhir saya adalah demikian pada mereka sebelum kita pisah untuk masuk di kelas katekisasi. Dek, seandainya Tuhan Yesus berdiri sekarang persis di hadapanmu, face to face, apa yang akan dikatakannya soalmu? Maksud Bang Tohom? Iya. Ketika Yesus ada di hadapanmu, entah kau lagi tidur lalu dibangunkan, entah kau lagi berdiri, entah kau lagi makan di sate kambing, entah kau makan di Lokananta, entah lagi kebaktian, tiba-tiba Yesus di hadapanmu berdiri begini, lalu dia ingin ngomong sesuatu soalmu. Apa yang akan Yesus katakan padamu? Survei saya membuktikan 75% berubahlah dan bertobatlah. Jadi anak remaja penuh ketakutan. Saya nggak tanya lu baru buat apa hari ini, enggak. Lu baru mikir apa hari ini, kagak. Lu tadi bolos di sekolah, enggak. Saya nggak tanya itu, Bapak Ibu. Saya hanya tanya apa yang akan Yesus katakan soalmu kalau Yesus berhadapan muka dengan engkau sekarang. Ya, kita tafsirkan saja kalau jawabannya, wah bang, gue harus berubah bang dan bertobat. Oh gitu. Sudah. Sedikit yang mengatakan, jangan sedih bang Tohom. Wah, jadi saya bisa mengerti perasaan dia kan. Saya tanpa menggali dia udah mengatakan sendiri. Oh Tuhan Yesus ngomong jangan sedih. Oh berarti dia lagi sedih kan? Kan gitu Bapak Ibu. Yang kedua, kuatkan hatimu. Wah. Ini menarik juga, berarti dia sedang bergumul kan? Sekarang pertanyaan itu saya tanya bukan pada anak remaja, tapi Bapak Ibu yang lebih dewasa, anak remaja itu. Kira-kira apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat berhadapan muka dengan saudara sekarang? Kira-kira apa? Ada yang rela mengatakannya? Kira-kira mau ngomong apa? Hei, baik-baik lo ya, gitu. Atau apa? Dari sisi sini ada yang ingin mengatakan, kira-kira Yesus mau ngomong apa sama Bapak Ibu? Gitu. Dia nggak pernah tahu kapan datang, tapi datang aja, tanya aja. Apa? Mungkin kolega saya di sekolah minggu juga, Adlen Bona, Unatua, ya, tetap setia. Kita sedikit pakai ilustrasi pendeta Bona ya, tetap setia.
berarti hidup dia bergumul soal kesetiaan. Oke, ya, saya nggak bakal korek semua. Depan saya ini mungkin orang tua saya, Bapak Ibu Wagner. Kira-kira Yesus ngomong apa ya? Ya, ikutlah aku. Ya, mengapa ikutlah aku? Ini bisa jadi bukan soal Pak Wagner, tapi Bapak Ibu yang sudah mulai lanjut usia. Ya kan? Kecenderungan orang lanjut usia itu ditinggalkan, saudara. Dan kalau ditinggalkan sama anak mantu dan cucu, ya ngapain lagi kalau nggak ikut Tuhan, kan? Hanya Tuhan yang mengatakan sejak dari kandungan sampai masa putih rambutmu aku menggendong. Kalau kagak ikut dia, siapa yang gendong kita coba? Paling tidak itu tafsiran bebas saya soal perasaan itu. Dan pasti banyak perasaan-perasaan lain. Saudara, yang ingin saya katakan di sini adalah Tuhan betul-betul tahu siapa kita. Oleh karena itu, karena Tuhan tahu siapa kita, kita harus selalu siap sedia kapanpun. Mengutip kembali khotbah saya di bulan keluarga soal Kidung Jemaat 318. Tamu yang tetap dalam hidup orang percaya, dalam rumah tangga orang Kristen, hanyalah Tuhan. Baik diundang ataupun tidak diundang, baik dibukakan pintu ataupun tidak pintu, Dia tamu yang tetap. Yang selalu kapanpun datang dalam hidup kita. Oleh karena itu ditawarkan supaya kita menjadi gadis yang bijaksana, yang berhikmat, yang berakal budi, yang sehat, dan mengolah segala sesuatu supaya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, saudara yang terkasih, setelah pintu tertutup, maka tuan-tuan penjaga pintu atau yang ditugaskan dikatakan, aku tidak kenal kamu. Bukan pengantin loh yang ngomong. Bukan. Padahal ini orang sekampung. Biasa orang sekampung kalau ada pesta pasti pada kenalan. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk menggumuli kata aku tidak kenal kamu. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk mengenal. Yang pertama, oida. Oida itu cuma tahu. Oh, hari Minggu tuh gimana? Oh, kebaktian. Liturginya gimana? Oh, begitu. Kalau ditanya tahu nggak kisah ini? Iya, kayaknya ada sih di PL tuh itu, tapi gue nggak tahu kitab mana. Soal ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gadis-gadis bodoh dianggap sebagai orang-orang yang tidak berjuang untuk selalu mengenal mempelai yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Ini soal relasi. Kenal itu soal relasi, saudara. Soal relasi. Jadi tidak ada hubungan yang lebih jauh dibandingkan soal kedekatan, soal relasi antara umat dan Tuhan di dalam iman percaya kita. Saudara, bisa saja Tohom berdiri di sini, para penatua dan ibu kolektan duduk di sana, dan paduan suara penabur duduk di sini. Tidak ada seorang pun apakah kita kenal atau tahu Tuhan. Dan tidak seorang pun berhak menilai sejauh mana pengenalan itu akan Tuhan. Jangan kita pernah menilai bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya ini, oh si Tohom tidak kenal Tuhan, tidak tahu Tuhan. Oleh karena itu, ketika perempuan-perempuan, gadis-gadis yang bijaksana itu dimintai minyak yang untuk persediaan, entah, kami pun butuh untuk menyambut. Berhadapan dengan kedatangan Tuhan, kita tidak bisa mengatakan, iman gue bagi sedikit sama lo ya, ketaatan gue bagi sedikit sama lo. Nggak bisa. Kita harus sendiri yang membangun bagaimana kita dekat dengan Dia, bagaimana kita punya relasi yang mesra dengan Dia. Tidak cukup hanya menjadi seorang Kristen. Tidak cukup hanya menjadi seorang fan atau penggemar.
Tidak cukup hanya untuk menjadi seorang yang memberikan like untuk status kita di Facebook. Tidak cukup untuk itu. Sangat tidak cukup. Lebih tepat lagi, sangat tidak bijaksana. Saudara yang terkasih, kata "aku tidak mengenal kamu" menjadi ingatan yang tidak pernah saya lupakan paling tidak lamanya 7-8 tahun. Saat almarhum Pendeta Lydia Zakaria dalam retret perlawatan atau retret komisi wanita di Pondok Remaja Gunung Gelis, menyampaikan renungan soal "aku tidak kenal kamu". Almarhum Pendeta Lydia mengatakan, "Untuk apa Bapak Ibu melayani tapi Tuhan bilang gue kagak kenal lu? Untuk apa saya berkhotbah tiap hari Minggu di sini tapi Tuhan di pintu surga, Tuhan aku tidak kenal kau." Untuk apa 3 tahun jadi penatua tapi Tuhan tidak kenal kau? Berpuluh-puluh tahun menjadi anggota Paduan Suara Penabur, Tuhan bilang tidak kenal kau. Pedih, sedih. Ini bukan soal biasa. Ini bukan soal yang biasa-biasa. Ini bukan soal asal lewat, asal lalu. Bukan. Ini soal kesungguhan. Ini soal kesetiaan. Ini soal kebajikan. Ini soal hikmat dan ketekunan. Gak ada lagi yang biasa-biasa, saudara. Satu saat Komisi Dewasa melakukan pembinaan yang berjudul Orang Kristen Full Timer. Dalam diskusi dengan para pemuda, Komisi Dewasa Muda, siapa itu full timer? Siapa di gedung ini yang hadir kebaktian ini full timer? Pasti semua orang mengarah itu yang lagi khotbah Pendeta Toho. Karena seringkali pendeta disebut sebagai seorang yang full timer. Tapi tema itu bukan soal pelayan, saudara, tapi orang Kristen full timer. Siapa orang Kristen full timer? Pendeta? Kita semua yang hadir di sini yang mengaku dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah full timer. Dan kalau kita orang Kristen full timer, maka hari demi hari kita selalu waspada, siaga satu terhadap pikiran kita, terhadap perasaan kita, terhadap mulut kita, terhadap tingkah laku kita yang kita buat di muka bumi ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, paling tidak dalam menggambaran perumpamaan ini, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Kata hari mengarah pada waktu yang disebut sebagai kronos, dan kata saat dalam waktu kairos. Kronos artinya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang sudah teratur. Tapi kairos nggak tahu. Kembali pada kata oida tadi, saudara. Yang terpenting adalah bukan oida. Kata mengenal yang berikutnya adalah ginosko. Ginosko itu hampir sama dengan kata yada dalam Perjanjian Lama. Kata yada adalah pilihan saya menyambut anugerah Tuhan, memilih saya untuk selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi pilihan saya bukan pilihan atau dobrakan atau gerakan yang dibuat oleh Majelis Jemaat Kebaharan Baru, bukan. Bukan oleh karena sebuah seminar, sebuah KKR, sebuah khotbah-khotbah, bukan. Tapi yada, ginosko adalah sebuah pilihan saya untuk mengenal secara pribadi tanpa aku harus tahu dari orang lain,
Tapi aku harus berjuang mengenal Kristus itu sendiri dan menghidupi pengenalan itu dengan sebaik mungkin. Dan kata kenal, di situ juga ada kata cinta. Sehingga ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau Bapak Ibu mengenal Yesus Kristus, maka Bapak Ibu akan selalu mengasihi Dia dengan cara hidup, cara pikir, cara tingkah, cara kata, cara bekerja, cara melayani, semua cara. Dan orang yang demikian jangan pernah gentar. Banyak penafsir mengatakan bahwa minyak itu adalah sebuah upaya untuk kita selalu dapat menerima anugerah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan waktu saudara. Dan yang terakhir adalah ketika kita mengenal Dia, membandingkan khotbah akhir zaman di Injil yang lain dikatakan, bukan yang mereka menyembuhkan dalam namaku. Bukan karena banyak berkhotbah, tetapi yang selalu melakukan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan setiap hari. Itu cara yang paling bijaksana. Seorang yang menanti Kristus dengan bijak, lakukan. Konseling pastoral, percakapan di lingkungan gereja harusnya mengarah pada semangat firman Tuhan. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan bergereja, rumah tangga, dan dimanapun, kita semua yang tidak ada di dalam masalah itu bersama-sama mengajak orang-orang itu untuk melihat itu dari cara firman Tuhan. Saya berharap GKI Kebaruan Baru semakin dewasa, termasuk kita semua jemaatnya, maksudnya semakin dewasa dalam menanggapi hal-hal demikian. Jangan izinkan kita menjadi gadis-gadis bodoh yang tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan yang ingin saya sampaikan dan mungkin menjadi proyek ketaatan dalam minggu ini atau bulan ini adalah ada sebuah tips yang bisa Bapak Ibu lakukan sendiri dan bagikan pada orang lain. Ini soal pilihan, mau mencoba atau tidak. Seperti yang saya tanyakan kepada anak katekisasi itu. Sebab itu pun saya tanyakan pada diri saya sendiri, Tohom, seandainya Tuhan berdiri di depanmu, kira-kira dia mau ngomong apa ya tentang lo, Tohom? Maka saya akan bisa menangis, karena Tuhan di depan saya dan saya sedih. Saya bisa memeluk dan merangkul Dia karena kehadiran Dia sudah memberikan aku damai sejahtera. Atau mungkin pukul-pukul pundangin Tuhan, kenapa? Kenapa anak gue sakit? Mungkin tarik-tarik tangan Tuhan, kenapa Tuhan orang tuaku meninggal dunia? Tuhan. Tapi paling tidak, entah diketahui atau tidak waktunya kapan, tapi kedatangan Tuhan itu sungguh memberikan damai sejahtera. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menjawab hari-hari Bapak Ibu dengan mudah, menjadi proyek ketaatan hari demi hari, minggu demi minggu. Setiap bangun tidur, setiap pulang kerja tanya, Tuhan, lo mau ngomong apa sama gue?
Kalau perlu bayangkan, sebelum dia ngomong, peluk langsung dia, seperti seorang anak memeluk pinggang ayah ibunya. Tuhan, apa saja lo ngomong, gue mau peluk lo. Saudara, nantikanlah Tuhan dengan demikian, dan saudara akan berbahagia, dan saudara akan masuk dalam kebahagiaan sang mempelai. Karena Kristus adalah mempelai laki-laki dan jemaatnya adalah mempelai perempuan. Amin.